tujuan saya ke sini nih Pak, nantinya sesuai dari saran dokter, karena saya baca dari rekam medis Bapak, perlu dilakukan pemeriksaan menial atau pemeriksaan pada selaput otak Bapak seperti itu. Nah, untuk waktunya kurang lebih 15 menit Bapak. Untuk tempatnya nanti di sini saja. Sekiranya Bapak hari ini ada keluhan apa enggak Pak? Misal pusing gitu. Nah, misal pusing. Kalau pusingnya gimana Pak? Atau pusing banget atau kayak sedikit aja gitu? Lumayan pusing. Nah, Bapak, nanti kan tujuan pemeriksaan menial ini agar nantinya mengetahui Bapak apakah pusingnya Bapak itu karena terkena masalah pada selaput otak atau karena pusing saja gitu. Nanti kalau misal pusing saja, nanti kan bisa dikasih obat gitu. Oke, Bapak, untuk tindakannya akan saya mulai. Kemudian, kan udah ya teman-teman, saya udah pada tahap orientasi. Dari balai ini udah selesai. Habis itu, permisi Bapak, saya akan mulai tindakannya secara langsung. Saya tutup tirai, jangan lupa tutup tirai itu paling utama. Kita lakukan tindakan. Oke, permisi Bapak, di sini saya izin untuk mensisihkan selimutnya. Permisi ya. Oke. Di sini saya harus lepas karena posisi pada meningeal sign itu harus dalam keadaan lurus, tidak boleh ada halangan. Jadi harus dilepas. Dan ini dilepas. Nah, habis itu kita ke pemeriksaan pertama Pak. Tapi sebelum itu kita tanyakan dulu, misi Bapak, apakah Bapak punya riwayat cedera pada leher ataupun mungkin ada pernah terkena luka di bagian leher ataupun kepala Bapak? Nggak ada. Nah, kita nggak boleh percaya dulu. Nggak apa-apa. Kan kita nggak boleh percaya dulu. Kita cek dulu bagian ininya. Nggak usah. Nah, kita cek dulu pada bagian leher, diraba, terus pada bagian kepala kita cek apakah ada jejas atau luka, misalnya ada luka tusukan atau luka tumpul, biasanya luka sayatan gitu. Itu dicek. Kita nggak boleh langsung percaya sama pasien gitu. Terus habis itu kalau misal udah kita dari pasien itu udah jawab nggak ada gitu, baru kita lakukan tindakan karena nggak ada cedera pada servikal. Karena kalau udah ada cedera pada servikal itu kita nggak boleh melakukan tindakan meningeal sign gitu, karena bisa terjadi kelumpuhan ataupun bahkan kematian gitu. Karena kalau misal orang terkena cedera pada servikal itu bahaya banget, apalagi kalau misal kecelakaan pada bagian ini, kalau pengangkatannya salah itu bisa fatal gitu. Udah, habis itu pemeriksaan kaku hidung atau muka gigi gigi. Nah, untuk tangannya yang di kanan itu berada di atas dada. Terus bagian tangan yang satu itu di bawah kepala pasien. Ini sih Bapak. Nah, sekarang kita usahakan untuk dagunya ini menempel ke dada. Oke? Dan usahakan Bapak rileks nih gitu. Nah, di sini apakah Bapak ada rasa nyeri? Sekarang turunkan. Nah, itu sampai mencapai dada. Kalau misal nggak ada rasa nyeri, berarti normal. Tapi kalau misal tiba-tiba itu ada rasa nyeri, itu berarti bisa dikatakan positif kaku hidung. Terus kalau misal kita kan ketika kita mengangkat kepala dari si pasien itu kadang kita merasakan ada kayak tahanan. Biasanya kita nggak boleh sih kalau apakah Bapak merasakan ada tahanan. Tapi kalau kita nggak tanya itu kadang udah kelihatan ini kaku banget, nggak bisa sampai nekuk ke dagu gitu. Ataupun kalau udah nekuk sampai ke dagu itu kayak udah kayak sakit nyeri gitu. Itu kalau kaku duduk. Selanjutnya ada di situ nggak ada tulisannya itu laser B. Di belakang ada itu apa ya? Oh ya, klasik dada ya. Oke, berarti kalau dada pertama kita ini dulu, permisi Bapak. Ini kita iniin dulu nih teman-teman, diluruskan dulu untuk sampai keduanya. Terus habis itu kita permisi dulu ke Bapaknya dan kita pegang pada bagian bawah. Terus boleh enggak ya? Ini kita pegang pada bagian ini, kita angkat ini seperti ini. Kalau 70 itu segini, tapi kalau misal dalam rentang 70 itu sampai ke sini tuh tiba-tiba nggak ada rasa sakitnya tuh lebih bagus gitu.
Nah, jadi kalau di LASIK atau LASIK 2 tulisannya kalau nggak salah, kalau 70 derajat itu untuk patokan orang dewasa. Tapi kalau misal 60 derajat itu patokan lansia. Jadi kalau sebelum mencapai sudut 70 atau 60 itu 70 itu bagi dewasa udah sakit, itu bisa dikatakan positif. Gitu. Jadi waktu kalian ngangkat, apakah Bapak ada rasa nyeri? Terus diangkat lagi, apakah ada rasa nyeri Pak? Ada rasa nyeri gitu. Udah? Nah, sekarang itu bagian LASIK. Terus selanjutnya ada nah, di sini karena dulu tuh asalnya beda juga, belum ada koordinasi mungkin ya dengan dosen. Jadi waktu itu pernah ada remeh semua. Karena gini, karena kalau kernik, bedanya kernik sama LASIK, kalau kernik itu harus ditekuk dulu, terus 90 derajat, terus habis itu sampai sudut 135. Ini sampai sudut 135. Kalau kata Bu Desi, syukur-syukur kalau bagus tiba-tiba bisa lurus jadi nggak apa-apa gitu, itu malah lebih bagus. Tapi kalau sebelum 135 derajat itu udah kayak rasa nyeri, itu bisa dikatakan positif kernik. Oke, gitu. Nah, itu yang 3 itu. Habis itu kita lanjut ke Brusselski. Brusselski itu bedanya apa sih? Tapi sebelum melakukan Brusselski dulu, kita harus mengecek kekuatan otot atau untuk mengetahui adanya kekakuan pada otot. Nah, kita luruskan dulu nih bagian angka ini. Oke, udah diluruskan, kita angkat-angkat dulu nih. Ini sih Bapak. Kita cek sambil ini, boleh ini. Terus ini. Terus nanti ketika kita mendorong kaki dari telapak kaki dari pasien, nanti Bapak minta tolong untuk melawan dorongan dari saya. Misal udah melawan, berarti udah bagus sih gitu. Jadi ini minta tolong nanti untuk Bapak nanti relax ya untuk kakinya gitu. Terus silakan untuk mendorong dan melawan hentakan dari saya ini Pak. Terus kalau misal kita kayak dirasa itu kayak normal aja. Kalau kaku kan kaku banget, nggak akan bisa gitu, nggak akan bisa. Tapi kalau misal tiba-tiba masih gini, nggak ada rasa sakit tuh udah termasuk oh ya nggak ada kekakuan pada otot dan kekuatan ototnya pun baik. Kalau kekuatan ototnya baik berarti ketika kita mendorong itu ada perlawanan untuk kayak gini. Pak, kelihatan nggak ya? Jadi ketika kita mendorong kayak gini, gimana ya? Nih, kayak gini aja deh. Ketika kita mendorong, nih ini kan didorong. Silakan Bapak untuk melawan dorongan dari saya, misalkan dilawan tuh sama Bayu. Nah ini berarti tuh kekuatan ototnya bagus gitu, karena ada dorongan untuk melawan. Itu ya, ini dua-duanya kan gitu. Terus habis itu kita baru lakukan Brusselski. Brusselski itu kan di situ ada 4, tapi kalau sama Bu Desi itu ada 2. Yang pertama itu ada neck sign, itu sama juga kayak kamu duduk. Kalian pegang sini. Punten ya. Terus habis itu permisi Bapak, silakan untuk menepuk kepalanya. Nah, kan udah lekuk. Nah, kalau Brusselski itu fokus pada fleksi. Kita memperhatikan pasiennya dan juga kita memperhatikan apakah ada fleksi. Pada fleksi tahu nggak? Lakukan ya. Apakah ada fleksi pada pasien di kedua-duanya? Biasanya itu kalau neck sign itu misal di sini udah ada rasa sakit, itu tiba-tiba kayak gini, segitu, kayak mengerang dan sakit. Oke, itu buat neck sign. Bedanya sama yang kaku kuduk. Kalau kaku kuduk itu cuma tahanan sama rasa nyeri. Tapi kalau udah masuk ke Brusselski, kita cek memperhatikan muka atau rautnya dari pasien dan juga memperhatikan apakah ada fleksi. Gitu. Terus habis itu yang kedua ada leg sign atau bisa dinamakan juga kontralateral leg sign. Nah, untuk itu juga sama kayak knee sign, cuma kalau knee sign itu kan cuma tahan sama rasa nyeri. Tapi kalau misal untuk Brusselski yang kedua, kontralateral leg sign itu cuma kayak gini. Kayak gini 90, habis itu sama kayak gini. Nah, di sini kita cek apakah ada fleksi di sebelahnya. Gitu. Teman-teman harus memperhatikan 135 seberapa sih? Gitu. Tapi kalau syukur-syukur bisa sampai ke segini itu udah termasuknya normal banget gitu. Tapi kalau buat patokan 135 seperti itu.
Kalau misal 70 segini nih, waktu itu Bu Desi segini nih. Kan 90, 80, 70. Ini apa? Lesi. Kalau misal Lexine itu tuh ada ini Lexi. Kalau ini kan tadi nggak ada. Kalau ini cuma kayak gini doang. Kayak gini. 70 segini lah. Oke. Ini Lesi karena nggak ada Lexi. Nah itu tadi ada, udah sih udah selesai gitu doang. Terus habis itu tuh ada dua lagi kan, ada Ciksen. Itu Cik itu apa? Nah ini bagian Lesi bapakku. Kita pencet di gini. Oke permisi bapak gitu, terus dipencet gini kayak gini. Terus nanti otomatis kalau Ciksen itu biasanya ada kayak gini, Lesi. Gitu, tiba-tiba gitu. Tapi tuh kamu pencet ini fokus ke muka terus habis itu ke sini. Apakah ada reaksi atau enggak? Tapi itu nanti di OSCE enggak ada buat Ciksen. Terus kalau simfisis kan di bawahnya umbilical. Sebelum kamu pencet itu bagian kandung bunyinya, jangan langsung dipencet, takutnya masih masih penuh gitu, ditanyain bapak udah pipis atau belum, udah buang air kecil atau belum gitu. Kalau tiba-tiba belum buang air kecil, nanti tiba-tiba pipis gitu. Kan kalau misal buat yang simfisis pubis itu di bagian bawah umbilical terus ini sih bapak. Biasanya ada fleksinya di sini. Jadi kalau cik itu di sini, kalau simfisis di bawah umbilical di sini, tangannya di kaki gitu. Nah teman-teman, kan untuk bagian orientasi itu biasanya ada yang tadi sebutin namanya tuh langsung lagi. Bapak silakan sebutkan nama dan juga Bapak silakan. Apakah benar dengan Bapak Bayu usia 25 tahun? Itu nggak boleh. Jadi kalau misal kalian udah bertanya, misal udah memperkenalkan diri, saya siapa, untuk waktunya di sini sampai jam berapa, Bapak silakan sebutkan nama lengkap Bapak dan juga usia Bapak gitu, ataupun tanggal lahir Bapak untuk menentukan udah benar apa belum. Kalau teman-teman tiba-tiba apakah benar dengan Bapak Bayu usia 25 tahun? Benar, pasien itu biasanya ya aja gitu. Karena emang di rumah sakit itu kadang saking pusingnya kondisi dari pasien kayak iya aja. Kan bisa jadi nama kalian itu bisa ada yang sama. Misal ada Leni, terus ada Leni Ameliatus, terus ada yang Leni siapa gitu, kan bisa jadi gitu. Oke? Jadi nanti buat orientasi tadi apa aja, memperkenalkan diri, waktunya dari jam berapa sampai jam berapa, habis itu bertanya ke pasien, nama, dan juga tanggal lahir. Kalau udah benar, teman-teman silakan tujuannya untuk apa? Lakukan tindakan Leni-Nielsen untuk mengetahui masalah pada selaput otak gitu. Untuk tindakannya berapa menit? Jangan lupa, misal 15 menit, terus habis itu apa? Tuhan. Terus jangan lupa ditanyakan apakah Bapak bersedia. Misal jika Bapak bersedia, mulai tindakan langsung. Terus habis itu baru tutup tirai. Habis itu baru mulai tindakan. Terus habis itu apa? Ambil bantal, sisihkan selimut, baru mulai tindakan. Nah sekarang ada yang mau nggak? Nanti diajarin sama aku, nggak aku marahin sama Anda. Ada yang mau coba? Dari yang laki-laki ada mau coba? Nggak aku marahin? Yang perempuan? Yuk, kira mau? Siapa? Ada yang mau nggak? Nia mau Nia? Nia, sifatnya nggak lupa. Nanti aku jadi Nia. Ya kita bagi dua, ya sama-sama dua-duanya. Oke, pertama Nia di sini. Nia mulai dari tahap preinteraksi. Mungkin tadi kan dari Mbak Lady ada beberapa yang kecolongan buat menyebutkan nama sama nyebutin bersedia
atau enggaknya. Dan sekarang Nia lakukan tindakan, teman-teman perhatikan kira-kira kesalahannya Nia itu di apa gitu. Jam 10.40. Soalnya aku mau masuk itu nanti jam 10.40. Jadi nanti aku nggak bisa nemenin lama ya teman-teman. Oke, sekarang Nia lakukan tindakan dari interaksi. Saya sudah mencuci tangan, saya sudah menyiapkan alat, saya sudah memakai handscoon dan saya sudah siap. Kemudian masuk ke tahap orientasi. Menyapa pasien, selamat pagi Bapak. Perkenalkan saya perawatnya Arina yang bertugas pada shift pagi ini. Apakah ini benar dengan Bapak Bayu? Itu doang, terus kayak mau validasi gitu. Iya boleh, kalau misal kamu ya sebenarnya boleh, tapi kalau sebenarnya boleh, tapi sebaiknya jangan. Permisi Bapak, saya izin untuk memegang gelar identitas Bapak dipegang. Terus Bapak silakan sebutkan nama dan juga jalan coba ulang. Selamat pagi Bapak, saya perawat Arina yang bertugas pada shift pagi ini. Ini benar ya? Ini Bapak. Jangan pegang dulu. Permisi Bapak, saya izin untuk memegang gelar identitas Bapak. Permisi Bapak, saya izin pegang gelang identitas Bapak. Bapak silakan. Bisa dibantu untuk sebutkan nama dan juga tanggal lahirnya Bapak. Sebutkan. 20 Maret 2007. Baik, benar ya. Bapak Bayu Senol, tanggal lahir sekian. Oke, jadi saya di sini akan melakukan tindakan pada Bapak yaitu pemeriksaan ginjal untuk mengetahui adanya infeksi atau cedera pada selaput otak Bapak. Kira-kira tindakan akan dilakukan itu sampai dengan 10 menit. Apakah sebelumnya ada yang ditanyakan Bapak? Apakah ada keluhan Bapak? Oke, baik Bapak. Oke, saya izin memulai tindakan ya Bapak. Diambil bantal, kemudian Diambil bantalnya. Permisi Bapak, saya izin mengambil bantalnya dan menyingkirkan selimut. Sekarang Udah tutup tirai belum? Oh iya, menutup tirai. Kemudian memulai tindakan. Yang pertama yaitu sapu kuduk atau misal Nah, jadi kalau misal di sini nanti sebelum kita pegang dari kepala pasien, bilang dulu permisi Bapak, saya izin untuk menekukan leher Bapak. Nanti kalau misal Bapak tiba-tiba ada rasa sakit, Bapak langsung mengatakan pada saya saja ya. Permisi Bapak, saya izin memegang belakang leher Bapak. Apabila nanti ada rasa tidak nyaman, mohon diungkapkan ya Bapak. Nah, sampai ke oh, dadanya udah betul? Bisa gitu ya? Baik. Oke, sekarang lanjut ke tadi kadarnya positif kalau tidak bisa, kalau jantungnya tidak bisa mencapai. Terus ada rasa nyeri. Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu Berlinski 1 lesik itu sama halnya dengan buku kamp sama halnya dengan kartu duduk. Tadi kan kamu udah kalau duduk, habis itu ke lesik mana? Bika? Oh, nah, lesik di kaki gimana? Coba kamu tuh kan ini Oh, apa? Kamu habis itu pegang permisi Bapak, saya izin mengangkat kakinya. ya. Apakah ada rasa nyeri Bapak? Sampai di situ. Kamu sampai Apakah ada rasa nyeri Bapak? Berarti karena tidak ada rasa nyeri berarti normal. terus itu ada Kernik. kalau kami gimana? Kalau teknik itu kakinya pertama dipegang, terus diginiin ya. Di itu dulu ya Bapak ya diginiin dulu biar coba ulangi lagi. Diluruskan terlebih dahulu. Ditekuk dulu. Oh, ditekuk. Nah, itu terus habis itu. Nah, ininya nggak boleh di sini. Di sini biar
Kamu boleh ngomong.